Puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam program Sekam edisi bulan Juni tanggal 7 tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kiranya Tuhan sendiri yang menuntun pembacaan firman malam hari ini, dan semua kita diberi kekuatan, diberikan sukacita, damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, kami puja, Engkau Allah yang ada beserta dengan kami pada malam hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Bapa di surga, Engkau hadir bersama kami dan Engkau memberkati pembacaan firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 22 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Bersama-sama kita membaca ya. Ayat yang pertama, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Yang pertama kita akan melihat di sini, karena tertekan dan takut serta rasa frustasi yang dalam, Daud diintimidasi oleh Saul yang tak berhenti. Dia mengejar Daud, bahkan hendak membunuhnya. Daud pun lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ketika Daud sampai di ayat yang pertama ini katakan melarikan diri ke Gua Adulam. Saudara-saudara, kata Adulam di sini memiliki arti tempat yang tertutup, tempat yang tersembunyi, tempat yang jauh dari hingar-bingar, tempat persembunyian yang paling aman, yang dirasa aman bagi orang-orang yang bermasalah, bagi orang-orang yang mengalami kesukaran, bagi firman Tuhan katakan bagi orang-orang yang dikejar piutang, orang yang sakit hati. Di gua inilah mereka berkumpul, senasib ya. Rupanya zaman dulu sudah ada orang-orang yang merasakan dikejar-kejar oleh debt collector dan sebagainya. Mereka sedang bermasalah, mereka yang sedang frustasi dan mereka mengalami luka-luka batin. Mereka jumlahnya nggak tanggung-tanggung, ada 400 orang. Dan Daud didampuk menjadi seorang pemimpin dalam persembunyian di Gua Adulam itu. Gua Adulam letaknya di lereng bukit, sangat terjal. Untuk mencapai tempat itu, siapapun akan sulit. Mungkin keadaannya saat itu membuat Daud merasa nyaman untuk lari ke tempat itu. Ya.
Kita baca di ayat yang pertama, B, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengarkan hal itu. Saudara-saudara Daud dan keluarga besar Daud dituliskan dalam firman Tuhan. Ketika mendengar keluarganya, sanak familinya ada yang ketakutan dan sampai lari ke Gua Adulam. Saudara lihat ayat berikutnya. Maka pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Saudara perhatikan dengan sungguh, di saat keadaan kita terpuruk, di saat keadaan kita dalam kesukaran, dikejar-kejar dan sebagainya, di saat keadaan kita tertunduk, selain Tuhan, tentunya saudara baca baik-baik ayat ini, ada sanak famili, ada keluargamu yang mau menghampiri saudara dan saya tentunya di tempat pelarian saudara. Tempat yang sulit dijangkau, keluarga besar ini datang. Keluarga besar Daud menghampiri beliau. Puji nama Tuhan. Mungkin saudara dan saya keadaannya saat ini tidak separah Daud. Keadaan saudara dan saya nyaman-nyaman saja. Semua dapat ditanggulangi. Saudara bayangkan perasaan atau bila mana saudara tiba di satu titik ketika saudara dikejar-kejar atau saudara menghadapi bahaya maut. Ada keluarga, sanak famili yang akan datang kepada saudara. Saudara, keluarga ini tidak melihat masa lalu Daud. Keluarga ini tidak menghakimi Daud. Keluarga ini tidak merasa lebih baik dari Daud. Mungkin saja mereka melihat, itu orang berdosa. Ini orang tidak pantas, tidak layak untuk dibela, atau mungkin dia punya salah yang fatal terhadap Saul dan lain-lain. Tetapi tidak dikatakan di dalam ayat 1 ini. Keluarga, seluruh keluarga begitu mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ke Gua Adulam, ke gua yang sulit dijangkau, ke gua yang naik sana, naik sini, pegang batu, bisa berdarah dan sebagainya. Saudara, di sini dikatakan seluruh keluarga, artinya mungkin ada orang-orang tua, tidak ada anak muda saja yang naik bukit dan sebagainya. Saudara, untuk naik bukit orang memerlukan tongkat, kayu dan sebagainya, memerlukan peralatan yang cukup, sendal, sepatu yang mungkin mutakhir untuk tidak robek dan sebagainya. Saudara baca sekali lagi di sini. Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Siapa? Seluruh keluarganya. Puji nama Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kermisi, dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji nama Tuhan. Kita belajar pertama bagaimana keluarga turut mendukung Daud di dalam kesukarannya, di dalam kesulitannya. Saudara-saudaranya mampu menghampiri dia dan memberikan kelegaan kepadanya. Puji Tuhan. Di dalam Ibrani 2 ayat yang 11 katakan, kita membaca bersama-sama di ayat itu. Di dalam Ibrani 2 ayat yang ke 11. Kita baca, sebab ia yang menguduskan
dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Titik koma di satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kakak adik berkumpul, keluarga besar berkumpul. Keluarga Daud tidak pikir panjang tawar hati. Naik mobil siapa kita? Wah, mobil saya bermasalah, STNK-nya mungkin mati. Waduh, mobil saya bermasalah dengan mesinnya dan sebagainya. Mereka tidak hitung-hitungan, saudara. Mereka apapun yang mereka kumpul, mereka bersatu, mereka melangkah ke Gua Adulam, dan mereka mendapati Daud di sana. Adalah wajib bagi kita yang sudah berkeluarga untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Demikian juga jika orang tua atau sanak famili kita sudah tidak mampu lagi bekerja, kita sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, kita berkewajiban untuk menopang kebutuhan mereka, saudara-saudara kita. Puji nama Tuhan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Kita mau baca firman ini di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Ya, kita baca bersama-sama. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Baca firman ini baik-baik. Tentunya di saat yang berbeda, ketika saudara berkelebihan, saudara mencukupkan kekurangan saudara-saudaramu. Dan sebaliknya, ketika saudara berkekurangan, maka saudara yang berkecukupan akan mencukupkan kekurangan kamu. Firman Tuhan katakan apa? Supaya ada keseimbangan. Setelah kewajiban kepada Tuhan dan keluarga terpenuhi, kita melangkah ke tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu memperhatikan kebutuhan atau keperluan orang lain, atau membantu sesama orang percaya. Ini nasihat Paulus dalam 2 Korintus 8:12 tadi. Sebab jika kamu rela, dalam 2 Korintus 8 ayat 12 ayat bawahnya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Haleluya. Apa artinya? Dalam memberi kepada orang lain, kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, sesuai kebutuhan keluarga terpenuhi. Setelah kebutuhan keluarga kita terpenuhi, dan kita masih punya kelebihan, maka kelebihan itulah yang kita gunakan untuk menolong sesama kita. Jangan sebaliknya, kita menolong orang lain, tapi keluarga kita dikorbankan. Anak, orang tua, istri terlantar, dan lain-lain. Puji nama Tuhan. Kita yang hidup dalam berkat Tuhan saat-saat ini, kita wajib memperhatikan orang lain, terlebih-lebih terhadap mereka yang hidup secara kekurangan. Supaya apa? Kelebihan yang kita miliki dapat mencukupkan kekurangan mereka. Saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang egois, orang percaya yang
mau menang sendiri, yang mementingkan diri sendiri. Saudara seiman adalah orang yang pertama yang harus kita perhatikan, sebagaimana dikatakan Paulus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 kita buka sebagai ayat-ayat yang terakhir di dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita mulai ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita telah melewati doa 10 malam ya. Dan ayat yang 9 kita baca bersama-sama. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik, tentunya kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan seiman. Puji nama Tuhan. Kita hanyalah pengelola atas berkat yang Tuhan percayakan. Ingat, kita bukan pemilik. Hati-hati kalau kita berpikir salah ya, bahwa saya memiliki ini dari pekerjaan saya yang bertahun-tahun sampai saya pensiun dan seterusnya. Jika menyadari hal ini, kita akan menjadi orang yang pelit atau kita kikir. Dan tentunya pastinya kita akan tidak punya rasa terbeban terhadap orang lain atau wujud nyata kasih kepada sesama, amat terlebih kepada pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan menitipkan apa yang menjadi kerinduan saudara untuk membantu kita sesama. Sebagai ayat yang terakhir di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17, saya bacakan buat saudara. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Puji nama Tuhan. Inilah perenungan Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah percayakan saat ini, sampai saat ini. Dan saudara dan saya mau, selain mengembalikan milik Tuhan, saudara mau memperhatikan saudara kita, terutama teman seiman, saudara seiman, dan saudara-saudara kita, saudara daging yang berkekurangan. Hampiri mereka di tengah kesukaran mereka, di tengah himpitan mereka. Amat terlebih baik mereka ada di gua Adulam dan sebagainya. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 22 katakan, saudara-saudaranya menghampiri Daud di gua Adulam, gua yang sangat sulit untuk ditempuh, untuk didapat, tapi mereka temui Daud di sana. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Bapa di surga, Engkau ada dalam hati kami masing-masing. Biar kiranya Engkau membuka pengertian di dalam hati kami masing-masing.
memberkati kami dengan pengertian, agar kami mau membantu saudara-saudara kami yang lemah dari kepunyaan kami sendiri, dari apa yang Kau titipkan kepada kami. Bapa di surga, siramilah hati kami dengan kasih-Mu yang sempurna, kasih yang agape, kasih yang mau membagi, kasih yang mau memberkati mereka yang membutuhkan kekurangan, bahkan kasih yang mau menghampiri mereka yang di dalam kesulitan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu, memberkati dengan iman yang teguh, memberkati dengan sukacita. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada program sekam berikutnya. Tuhan memberkati. Haleluya.